Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with us ke kelompok 1 SIM, di mana tugas kami kali ini untuk membuat database untuk manajemen inventory. Sebelumnya kami mohon maaf tidak bisa membuat video seperti biasanya dikarenakan sedang merebaknya virus corona yang mendunia, di mana dari kebijakan pemerintah kami dilarang untuk keluar rumah, jadi kami tidak bisa berkumpul seperti biasanya membuat video untuk teman-teman. Untuk perkenalan sendiri mungkin agak sedikit berbeda karena kami di sini tidak membuat video, cuma merekam suara kami saja. Dan untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Pratama, NIM 30. Saya Tagi Susilani, NIM 22. Saya Bestari, NIM 9. Saya Bilian Sori, NIM 18. Saya Aswar, NIM 6. Saya Fatul Mujirazizi, NIM 40. Saya Sultan, NIM 07. Saya Irfan, NIM 31. Dan saya Enadi, NIM 21. Untuk membahas yang pertama, yaitu tutorial untuk membuat tugas ini. Step yang pertama, pilih product number, product and selling price, dan quantity on hand. Pada sebelah kolom selling price, ketik markup. Klik kanan untuk memperoleh properti sheet pada formula. Keempat, pilih kolom format dan ubah ke bentuk persen. Yang kelima, pada kolom desimal, pilih perintah descending pada kolom di bawah selling price. Step yang ketiga, buka property sheet pada query properties dan ubah tab value pada kolom dengan angka 5. Yang kedua, cek kembali box di bawah selling price. Jika sudah, jalankan program dengan menekan icon run. Step yang keempat, kembangkan melihat pelaporan dengan cara pilih report wizard dan select semua field sehingga akan ditampilkan produk akhir pada laporan atau report. Langkah yang pertama yaitu bangun hubungan antara tabel produk dan tabel pemasok. Setelah itu, langkah kedua yaitu masukkan yang terkait. Setelah memasukkan bidang terkait, nanti akan muncul hasil dari query-nya. Lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat yaitu membuat laporan atau menghasilkan laporan. Lanjut lagi ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima itu klik kanan dan pilih kelompokkan nama perusahaan. Langkah terakhir yaitu langkah keenam, mengurutkan nama produk, urutkan dari sesuai abjad dari A hingga ke Z. Setelah itu muncul hasilnya. Langkah pertama, memilih query design. Setelah itu memilih table need. Kemudian akan muncul produk table and the supplier table. Langkah kedua, memilih information related into the fields separately.
Kemudian pilih kriteria paling kecil 0. Langkah ketiga, jalankan query design dan lihat items identified. Kemudian langkah keempat, simpan tekan laporan. Setelah itu kategori report oleh nama perusahaan dalam rangka untuk memiliki tampilan yang jelas. Jadi, selain untuk memudahkan dalam pengolahan data, pemilihan primary key merupakan salah satu langkah penting dalam perancangan sebuah database yang baik dan benar. Keunikan primary key dapat mencegah terjadinya duplikasi data. Sebagai contoh, dalam database supplier and product yang digunakan adalah tabel ID, bukan product number. Mengapa? Walaupun memiliki isian tabel yang sama, tetapi yang digunakan adalah tabel pertama dari sebuah database. Karena jika mengambil tabel product number, nomor dari produk yang ada dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ini akan merubah tatanan sistem operasi dan tidak berjalan atau sesuai dengan tujuan fungsi yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Primary key adalah sebuah aturan di mana fungsinya adalah untuk membedakan antara baris satu dengan baris yang lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Contohnya seperti misalkan kita buat baris pertama yaitu ID kursus, baris kedua yaitu nama kursusnya. Ketentuannya ketika fieldnya menjadi primary key yakni data tidak boleh sama atau ganda, data tidak boleh bernilai 0. Foreign key dapat diartikan sebagai kunci asing. Nah, definisinya berlaku dalam pengolahan relational database. Nah, foreign key adalah sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam satu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan antara dua tabel. Dalam relational database, penggunaan foreign key merujuk pada satu kunci primer yang terdapat pada tabel pertama atau sering disebut juga dengan tabel master. Nah, foreign key digunakan untuk menandakan hubungan tabel yang satu dengan yang lainnya atau dapat dikenal dengan istilah parent dan child. Nah, tabel pertama berperan sebagai parent yang terdapat primary key di dalamnya. Tabel kedua disebut sebagai child yang berisi kunci asing atau sering disebut juga foreign key. Nah, suatu tabel dapat dikatakan child apabila dalam tabel tersebut terdapat kolom yang merupakan rujukan terhadap tabel pertama atau parentnya. Nah, selain itu juga beberapa fungsi yang dimiliki oleh foreign key adalah dengan menentukan foreign key, maka otomatis database akan konsisten dalam mempertahankan integritas referensialnya. Yang kedua, menetapkan kunci primer di tabel utama dan foreign key di tabel kedua, maka itu akan memudahkan untuk melihat rancangan fisik database dengan komponen yang saling terkait. Yang ketiga, dengan membuat kolom yang digunakan sebagai foreign key, maka dapat memudahkan untuk melakukan operasi pengolahan setiap data yang tersimpan dalam database, sebab data yang tersimpan sudah saling terkait dengan yang lainnya. Ya, foreign key itu dia sebagai penghubung antar tabel, dan sebagai penghubung antar baris pada database tabel. Sedangkan bedanya primary key dengan candidate key sebagai cara untuk mengidentifikasi satu baris tapi dengan dua entitas yang berbeda. Sedangkan untuk lebih meningkatkan database pada manajemen inventory perusahaan tersebut dapat ditambahkan beberapa tabel. Contohnya seperti tabel pemesanan yang berisi nomor produk dan nomor invoice, dan juga bisa ditambahkan tabel penjualan yang berisi produk number, kategori, jumlah penjualan, dan bulan. Sedangkan untuk laporan bisa ditambahkan beberapa jenis laporan. Contohnya seperti laporan sepeda termurah, laporan produk item terpopuler, dan laporan rata-rata jumlah penjualan. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman, stay healthy, stay safe, di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.